Sini kan. Ya. Ya, baik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sensitivitas frekuensi itu adalah satuannya hertz per volt. Artinya apa? Kalau tegangannya naik 1 volt, dia bergesernya berapa hertz, gitu ya, itu yang disebut sensitivitas. Ya, jadi misalnya tegangannya berubah 1 volt, dia berubah ke frekuensinya berubah 20 hertz. Maka kalau setengah volt ya 10 hertz, begitu ya. Nah, itu adalah sensitivitas. Nah, di sini ditulis frekuensi sesaat sama dengan frekuensi carrier ditambah KF kalikan MT, di mana MT ini adalah sinyal informasi, begitu ya, sinyal informasi. Nah, misalnya sekarang kita masukkan MT itu adalah AM cos 2pi FMT, ya, seperti juga pada modulasi amplituda kemarin, begitu ya. Nah, ada yang masuk lagi, ini kalau ada yang masuk lagi jadi repot juga kita ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau dia ini AM, maka kita tinggal masukkan di sini FC plus KF kalikan AM cos 2Pi FMT. Dari mana ini? Kan di sini frekuensi sesaat sama dengan frekuensi carrier ditambah KF kali MT. Jadi namanya frekuensi sesaat itu frekuensi pada satu saat. Jadi misalnya kayak Anda naik motor. Nah, misalnya Anda dari Bandung ke Jakarta, jaraknya 120 km, waktunya 2 jam, maka Anda itu disebut kecepatan rata-rata 20 dibagi 2, 60 km per jam. Tetapi kan tidak konstan kecepatan kita. Nah, yang disebut kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada satu saat. Misalnya di lampu merah berhenti, maka itu kecepatan sesaatnya 0. Ya, kalau sudah ngebut, kecepatan sesaatnya 100 jam. Ya. Nah, kalau di sini frekuensi saat itu berapa? Nah, itu disebut frekuensi sesaat. Ya. Frekuensi carrier ditambah KF kalikan AM cos 2pi FMT, yaitu frekuensi sesaat. Artinya tadi kan kita bicara bahwa di FM itu frekuensinya akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal pemodulasi. Nah, makanya di sini dia sedangkan kita lihat bahwa kalau kita bicara sinyal pemodulasi ini kan satuannya volt, ya, satuannya volt. Makanya harus dikalikan dengan KF yang satuannya hertz per volt. Sehingga kalau hertz per volt dikalikan volt maka jadi hertz. Ya kan, kalau menjumlahkan kan harus sama ya, jeruk ditambah dengan jeruk, apel ditambah dengan apel. Frekuensi harus ditambah dengan frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam waktu kita lihat ya, di sini frekuensinya akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasinya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah deviasi frekuensi, ya, deviasi frekuensi. Nah, delta F itu adalah simpangan maksimum, ya, perubahan frekuensinya, ya. Jadi frekuensi sinyal FM mempunyai nilai maksimum dan minimum yang dibatasi oleh FC plus delta F dan FC min delta F, ya. Jadi deviasi frekuensi itu adalah simpangan maksimumnya. Jadi misalnya simpangan maksimumnya frekuensinya 100 MHz, simpangan maksimumnya 1 MHz. Nah, berarti dia akan berada di antara 99 MHz sampai 101 MHz. Kira-kira begitu ya ininya ya, yang disebut deviasi frekuensi. Ya. Nah, seperti juga pada AM, modulasi FM mempunyai indeks modulasi. Nah, jadi ada istilah indeks modulasi juga ya, indeks modulasi juga. Nah, indeks modulasi kalau di sini beta ya. Kalau kemarin di AM itu menggunakan mu ya, menggunakan mu. Kalau di sini menggunakan beta ya. Indeks modulasi di FM sering juga disebut sebagai deviation ratio ya. Indeks modulasi mempresentasikan seberapa besar perubahan frekuensi sinyal carrier terhadap bandwidth sinyal informasi baseband. Maka beta sama dengan delta F per FM. Ya, masih ingat delta F itu adalah KF kali AM tadi kan ya, KF kali AM, maka dia KF kali AM per FM.
Nah, itu ada rumus-rumus yang terkait dengan FM ya. Ini kalau ada yang masuk terus jadi agak ini ya, repot ya ininya ya. Oke. Nah, itu adalah cerita FM ya. Jadi kita ulang lagi ya. Apa yang penting saya mau share ini aja, share seluruh layar biar apa? Biar entire screen aja, biar nanti saya berubah ke apanya? Berubah ke layarnya tidak repot gitu ya. Ya. Alah, ini pakai sign in. Nah, repot lagi. Bentar ya. Layarnya. Bentar. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Ini sudah ada whiteboard-nya. Ya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi persamaan FM untuk info singleton. Singleton itu artinya satu frekuensi ya. Tadi adalah AC 2pi FCT plus 2pi KF K integral MT dt ya. Nah, ini adalah persamaan umum dari sinyal FM ya. Nah, kalau MT-nya sinyal informasinya berupa sinyal sinusoidal dengan single tone, nah ini satu frekuensi artinya ya single tone, maka tinggal kita integralkan. Nah, ketika kita integralkan, kita akan mendapatkan AC cos 2pi FCT plus, kalau Anda bisa mengintegralkan, Anda pasti tahu kenapa kok dapat ini. Cos diintegralkan jadi sin, kan gitu ya. Lalu di sini ada KF AM per FM. Ya. Nah, inilah yang kita sebut beta. Ya, jadi persamaan ya secara umum adalah di atas. Nah, persamaan yang biasa kita gunakan adalah ini ya, ST sama dengan AC cos 2pi FCT plus beta sin omega MT ya. Nah, beta apa? Beta adalah KF kali AM per FM atau delta F per FM ya. Nah, itu persamaan-persamaan yang terkait dengan persamaan FM ya. Oke, sekarang kita ulang. Ini apa? Lagi kok susah amat sih. Nah, sekarang kita papan tulis saya kelihatan ya, papan tulisnya ya. Oke, kita akan melihat lagi FM. Ya. Jadi kalau FM itu kita bicara namanya frekuensi modulasi. Frekuensi modulasi itu apa? Sinyal carrier berubah-ubah sesuai dengan frekuensi sinyal carrier itu berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, itu ditampilkan secara model dengan persamaan yang di sini ya, SFMT ya lah. SFMT sama dengan AC cos 2pi FCT plus 2pi KF integral MT dt ya. Nah, itu adalah persamaan umumnya ya. Jadi, persamaan umum yang perlu Anda ingat adalah SFMT sama dengan AC cos ya kan 2pi FCT plus 2pi KF integral MT
DT. Nah, itu persamaan umum dengan MT sembarang, sinyal informasinya sembarang. Nah, kalau MT-nya kemudian kita ubah menjadi MT-nya atau sinyal pemodulasinya adalah AM cos omega MT, maka kalau Anda masukkan di sini nanti kita dapatnya SFMT itu sama dengan AC, ya kan, cos, ya kan, cos 2 pi FCT ditambah apa tadi? Ditambah KF kali AM per, ya kan, KF kali AM per FM dikalikan sin omega MT, ya. Nah, ini beta. Nah, ini kita sebut di sini adalah beta, ya, beta. Ya, jadi beta itu sama dengan KF AM per FM atau juga sama dengan delta F per FM, ya, delta F per FM. Nah, ini adalah beta. Ini harus Anda ingat-ingat nih ya, di mana delta F itu adalah KF kali AM. Delta F kita sebut deviasi frekuensi, yaitu simpangan maksimum dari frekuensi. Ya, simpangan maksimum dari frekuensi. Bentar, ini yang masuk. Ya, simpangan maksimum dari frekuensi. Nah, jadi sebenarnya nanti yang kita hafal, ya, maka ini SFMT sama dengan AC cos 2pi FCT ditambah beta, ya, sin omega MT, ya. Nah, inilah yang ini syaratnya apa? Syaratnya adalah sinyal informasinya adalah AM mana ini? Nah, ini syaratnya AM cos omega MT. Kalau yang atas ini adalah persamaan umum, ya, persamaan umum artinya MT-nya bisa apa saja. Nah, kalau MT-nya bukan AM cos omega MT, Anda harus mengintegralkan gitu ya, supaya jadinya apa di bawah itu, ya. Seperti itu. Bentar, ada yang masuk lagi nih. Capek kalau setiap kali ada yang masuk, ya. Ini saya nggak senangnya di online itu begini, karena masuknya tidak sesuai dengan jadwalnya, ya. Nah, itu kira-kira cerita persamaan dari sinyal FM, ya. Jadi persamaan dari sinyal FM itu ada 3 yang Anda hafalkan begitu ya. Yang pertama itu SFMT, ini AC cos 2 pi FCT plus beta sin omega MT. Beta sendiri itu sama dengan KF, ya, sensitivitas atau konstanta modulasi kali AM. AM adalah amplituda sinyal informasi atau sinyal pemodulasi dibagi dengan FM. FM adalah frekuensi bandwidth dari sinyal informasi. Nah, satu lagi sebenarnya ini sama dengan delta F per FM. Karena apa? Delta F itu sama dengan KF kali AM, ya. Nah, 3 rumus ini sebenarnya yang kita ingat-ingat sementara ini, ya. Jadi KF adalah konstanta modulasi atau sensitivitas modulasi. AM adalah amplituda sinyal pemodulasi, ya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang rumus-rumus yang terkait dengan FM sampai saat ini, kira-kira begitu, ya. Nah, itu yang perlu Anda ingat-ingat. Kita kembali ke slide, ya. Jadi slide sebenarnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau kita lanjutkan, ya, jadi ini tadi yang sudah saya sebut, ya, jadi delta F itu adalah KF kali AM. Disebut sebagai deviasi frekuensi, di mana dia adalah simpangan maksimum. Dia adalah simpangan maksimum frekuensi, jadi berapa maksimumnya, begitu ya. Nah, kemudian rumus yang berikutnya adalah beta sama dengan delta F per FM, ya. Sama dengan KF kali AM per FM. Ingat, kalau di sini ada M, itu artinya sinyal informasi kalau di sini, ya. Sinyal pemodulasi. Amplitudo sinyal pemodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi. KF adalah konstanta FM,
ya, atau disebut sensitivitas dari FM. Satuannya apa? Hertz per volt. Artinya setiap 1 volt kenaikan tegangan berarti akan ada perubahan frekuensi berapa hertz, begitu ya. Maka satuannya hertz per volt, ya. Nah, kemudian kita akan bicara bandwidth FM. Nah, jadi jangan salah, bandwidth FM itu bukan besar simpangan deviasi, misalnya dari delta 2 delta F, bukan ya. Hati-hati di situ ya. Sebentar, ini yang masuk siapa lagi nih? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bandwidth FM itu berarti bukan 2 delta F. Tadi kan disebut bahwa simpangan maksimumnya itu ada deviasi frekuensi, ke kiri minus delta F, ke kanan delta F, kan gitu ya. Oh, bandwidthnya 2 delta F kan? Bukan ya. Nah, di sini untuk membuat bandwidth FM, untuk menghitung bandwidth FM, maka ini akan ada yang kita sebut sebagai fungsi Bessel ya, Gn beta. Nah, tergantung nilai betanya. AC cos 2pi FCT plus beta sin 2pi FMT ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, nah ini akan merupakan deret karena ini dijumlahkan dari minus tak terhingga sampai tak terhingga ya. Nah, Gn beta adalah fungsi Bessel jenis pertama dan sudah disediakan dalam bentuk grafik dan tabel. Jadi Anda harus ingat ada fungsi Bessel. Bisa berbentuk grafik, ini fungsi Bessel, bisa berbentuk tabel seperti ini yang sebenarnya cukup panjang. Nah, yang Anda perhatikan di sini adalah di sini ada J0, ada J1, J2, J3, J4 dan seterusnya. Nah, J0 itu adalah komponen carrier. Jadi frekuensinya adalah frekuensi carrier. Nah, J1 itu berarti komponen sideband yang pertama. J2 komponen sideband yang kedua dan seterusnya. Jadi J3 ya komponen sideband yang ketiga. Nah, kira-kira gimana ya gambarnya ya? Seperti ini sebenarnya nanti. Jadi kalau di spektralnya, ingat ini karena sinyal pemodulasinya adalah tone ya, single frekuensi. Jadi nanti Anda akan melihat di sini komponennya adalah ada J0-nya. Nah, J0 nih. Ini adalah di frekuensi carrier. Lalu di sini ada J1 ya. J1, ada J2, ada J3 misalnya ya. Nah, ini biasanya adalah FC plus FM, ini FC plus 2 FM, FC plus 3 FM. Tapi di sisi kirinya juga ada, karena ini merupakan double sideband juga. Nah, di sini FC minus FM, FC minus 2 FM, FC minus 3 FM, dan seterusnya. Tingginya berapa? Tingginya sesuai ini. Jadi yang FC plus FM dan FC minus FM tingginya sama. Seperti waktu kita belajar AM DSB FC. Tinggi lower sideband dan tinggi upper sideband itu sama. Nah, tapi di sini sidebandnya itu tidak cuma 1, 2, 3 sampai banyak begitu ya. Nah, ini J1, J2, J3 dan seterusnya ya, seterusnya. Nah, sehingga Anda lihat kan bandwidthnya nanti tergantung mana yang cukup signifikan yang harus dihitung di sini ya, yang mana yang cukup signifikan yang harus dihitung. Nah, itu adalah menghitung bandwidthnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini nilai J1 berapa? Nah, nilai J2 berapa? Tergantung dari nilai beta. Jadi misalnya di sini kita lihat beta sama dengan 4. Maka nilai J1 itu ya di sini. Oh, minus 0,4 misalnya. Ya, ini saya bacanya nggak tepat ya. Sorry, minus J0 ini ya. Minus J1-nya berapa? Sorry, nilai J1-nya berapa? Oh, nilai J1-nya minus 0,1. J2-nya, oh yang warna hijau nih. Oh, nilainya 0,4. J3-nya, nah ini yang warna hijau muda, itu nilainya adalah 0,45 misalnya. Ya. Nah, ini nilainya tergantung dari nilai beta. Ya. Beda nilai beta, maka dia akan beda nilai J-nya. Nah, itu dibaca dari sini atau dari tabel. Nah, Anda lihat misalnya pada beta sama dengan 4. Oh, J0-nya minus 0,397. Saya tadi nyebutnya minus 0,4 ya.
J1-nya nilainya minus 0,066. J2-nya nilainya 0,364 dan seterusnya. Ya, tergantung dari nilai beta. Ya, nah ini yang cukup panjang ini ya. Jadi kalau betanya 1, oh nilainya begini, betanya 2 nilainya begini, betanya 3, Anda lihat kalau betanya 12 dia sampai 14 juga ada nilainya. Nah sebenarnya nanti sampai tak terhingga ada nilainya, cuma yang kita ambil tentu saja yang cukup signifikan. Nah sehingga nanti di dalam menghitung bandwidth kita menggunakan rumus bandwidth Carson seperti ini. Bandwidth sama dengan 2 delta F plus Fm. Ya. Ingat, delta F adalah deviasi frekuensi. Fm adalah bandwidth atau frekuensi tertinggi dari sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Loh kok jadi beta plus 1? Nah, Anda tadi masih ingat kan, delta F sama dengan apa? Kan gitu ya, beta sama dengan apa? Kan gitu ya. Jadi, coba kita tulis di sini. Ya, bandwidth sama dengan 2 kali delta F plus Fm. Ya, masih ingat bahwa beta itu sama dengan delta F per Fm. Jadi kalau kita bicara delta F berarti sama dengan beta kali Fm. Berarti sama dengan 2 kali beta Fm plus Fm. Atau kalau kita keluarkan Fm-nya berarti menjadi 2 Fm kalikan beta plus 1. Nah, ini adalah bandwidth dari Fm. Jadi tergantung apa? Tergantung nilai indeks modulasi dan tergantung dari bandwidth dari sinyal informasi. Ya, bandwidth dari sinyal informasi. Oke. Ya. Nah, itu adalah menghitung bandwidth yang kita sebut sebagai bandwidth Carson. Nah, sekali lagi sebenarnya bandwidthnya itu tak terhingga gitu ya, tetapi kan yang bagian kiri kanan jauh itu kan nilainya kecil-kecil sehingga tidak kita perhitungkan. Jadi kalau kita mengambil bandwidth sebesar ini, sebenarnya kita mengambil 98, bukan 99 ya, 98% dari kandungan energi total. Yang kecil-kecil itu adalah kurang dari 2%, ya, kurang dari 2%, ya. Nah, seperti ini ya penggambarannya ya. Ada FC itu nanti nilai J0, J1, J2, J3, J4 dan seterusnya ya. J0, J1. Ingat ada kiri dan ada kanan ya. Nanti tergantung nilai beta. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumus kita bertambah satu lagi yaitu adalah rumus bandwidth ya, rumus bandwidth. Jadi bandwidth FM ya, bandwidth FM biasanya kita menghitungnya dihafalkannya 2 Fm dikalikan beta plus 1. Ini ya rumus berikutnya yang kita hitung berdasarkan Fm. Oke, sudah setengah 2, kita akan presensi dulu ya, presensi dulu. Saya ini dulu. Saya akan mengenerate ini dulu ya. Silahkan presensi dulu nanti. Cetak daftar hadir. Oke, cancel. Kemudian saya akan melihat di sini apa namanya my tell you ya, my tell you. Terus berita acara perkuliahan. Pertemuan 5, saya share WhatsApp. Silahkan melakukan presensi. Kelihatan kan ini ya presensinya ya. Silahkan melakukan presensi dulu. Jadi yang masuk lagi ya.
Ya, sebentar ya. Sebentar. Ini mana ini presensinya tadi? Oh, di sini. Pak, scan-nya nggak bisa, Pak. Nggak bisa di chat. Nggak bisa gitu? Semua nggak bisa apa Anda sendiri yang nggak bisa nih? Tunggu coba lagi ya, Pak. Nah, Saya juga nggak bisa, Pak. kenapa nggak bisa ya? Oh, udah bisa, Pak. Makasih. Ada yang bisa? Oh, bisa. Itu temannya bisa. Aplikasi Metal saya nggak bisa dibuka, Pak. Oh, ya udah nanti gini aja. Kamu WA aja nanti ya. Siapa? Nah, sudah semua presensi? Ini nanti ini ya. Ini kan saya pakai Google Meet Google Meet gratisan ya. Jadi 1 jam putus sendiri ya. Jadi nanti kalau putus ya sudah. Terus nanti kita akan lanjutkan kuliah online-nya seperti saya sampaikan hari Sabtu ya. Tapi kalau Anda ingin kuliah offline, besok saya ada kuliah offline di kelas 09 ya. Jam setengah 9 pagi ya. Cuma ruangannya saya lupa, nanti saya saya sampaikan ya. Kalau mau ikut offline-nya boleh ya. Besok setengah 9. Sudah presensi semua? Belum, Pak. Sebentar. Ya. Kalau yang gagal presensi silahkan WA ke saya ya, nanti saya masukkan. Masih ada yang belum? Saya sudah, Pak. Sudah? Kalau sudah saya tutup. Maaf Pak, tunggu Pak. Ya. Sudah ya Pak? Gimana, nggak bisa? Ya kalau nggak bisa, WA saja ke saya ya. Nanti saya masuk. Bisa Pak, ampun Pak. Bisa, oke. Sudah ya, cukup ya? Sudah presensi semua kan? Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu saya juga mau ngambil presensi dari ini, dari apa? Dari ininya ya. Bentar ya, saya ambil gambar dulu ya, karena online. Saya stop sharing dulu. Mau saya ambil ininya. Ya, saya mau ngambil ini, print screen-nya dulu. Ya. Sabar. Print screen.
Oke, pengambilan gambar sudah. Sekarang saya lanjutkan ini ya, kuliahnya. Saya akan share screen lagi untuk lanjutannya ya. Share. Nah, sekarang kita lihat tadi adalah bicara mengenai tabel fungsi Bessel dan fungsi Bessel. Ini tabelnya ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 itu menunjukkan nilai beta ya. Anda lihat semakin besar beta, maka dia nilai juga semakin panjang begitu ya. Jadi kalau digambarkan tadi seperti ini. Jadi ada yang frekuensi, ada yang masuk lagi nih. Izinkan. Haura. Ya. Nambah lagi nih ya. Ayo yang belum manu dulu, yang belum ini presensi dulu deh, presensi dulu. Mana tadi yang presensinya ya? Ini QR code. Silahkan presensi dulu yang baru masuk ya, biar masuk datanya. Saya tunggu. Silahkan presensi dulu. Sudah presensi? Sudah belum? Yang nggak bisa silahkan WA ke saya ya, yang nggak bisa ya. Oke, saya anggap sudah, kita lanjutkan kuliahnya. Sebentar, saya ini dulu. Karena nambah orangnya, jadi saya akan ambil gambar lagi deh. 41 ya, nambah 1 orang. Full screen. Kopi cappuccino ya. Oke. Pakai es ya. Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan share screen lagi. Nah, jadi kita akan lihat share. Lalu kita akan ya di sini ya. Jadi ini gambar spektral ya. Masih ingat ya. Jadi kalau kita di dalam modulasi selalu kita bicara gambar spektral. Nah, untuk FM dengan single tone maka dia akan ada tadi tergantung beta, maka ada komponen frekuensi carrier plus FM, plus 2 FM, plus 3 FM, sampai plus 8 FM, sampai plus 14 FM itu ada. Ya, tetapi untuk perhitungan bandwidth itu adalah menggunakan bandwidth Carson ya, 2 kali delta 2 FM kali beta plus 1 atau 2 kali delta F plus FM ya. Nah, kemudian kita akan lihat ini contoh soal misalnya. Hitung indeks modulasi dan bandwidth sinyal FM jika deviasi frekuensi FM 75 kHz dan sinyal pemodulasi berfrekuensi 15 kHz ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ya, simpel. Yang ditanya indeks modulasi dan ada lagi yang masuk. Alah, ini Mauritius ini ya. Nah, Mauritius, presensi dulu Mauritius ya. Kalau masuknya seperti ini ya jadi mengganggu ya. Kita kuliahnya jadi terputus-putus. Saya presensi dulu. Semoga masih bisa. Maaf telat Pak, tadi saya Ya ada udah, di saya jalan. presensi dulu. Waktu saya tinggal dikit nih. Bisa presensi nggak? Nggak bisa di-scan Pak, soalnya saya di HP. Oh ya udah, nanti WA saya aja ya. WA saya ya. Iya Oke. Pak, makasih. Oke. Nah, jadi kita akan lanjutkan dulu bagaimana ini ya di sini deviasi frekuensi itu berarti delta F. Terima kasih Mas ya. Ya. Deviasi delta F 75 kHz dan FM ini ya sinyal pemodulasi FM 15 kHz ya, berarti FM.
indeks modulasi beta, bandwidth ya bandwidth. Nah, berapa nilainya? Nah, kita hitung aja di sini ya. Ini contoh soal aja yang mudah begitu ya. Nah, jadi kalau dari soal tadi kita ini bahwa delta F, deviasi frekuensi, ya, delta F sama dengan berapa tadi ya? 75 ya, 75 kHz. Sedangkan FM, bandwidth sinyal pemodulasi ya, itu adalah 15 kHz ya. Soal yang ditanya apa? Yang pertama adalah beta, indeks modulasi. Yang kedua adalah bandwidth. Nah, beta rumusnya gimana? Beta rumusnya adalah delta F per FM. Maka sama dengan delta F-nya 75 dibagi 15 sama dengan 5. Ya, 2 FM kalikan beta plus 1. Berarti 2 kali 15 dikalikan 5 plus 1. Sama dengan 30 kali 6. Sama dengan 180 kHz ya. Jawabannya gitu doang ya. Mudah kan menghitung beta dan bandwidth? Itu menghitung beta dan bandwidth. Ada pertanyaan di sini? Tidak ya, mudah ya. Nah, soal kedua sekarang ya, soal kedua nih. Suatu modulator FM mempunyai sinyal pembawa 20 cos 2pi kali 10 pangkat 8 T volt ya, VC. Berarti sinyal carrier itu ya. Kalau di sini bahasa Indonesia pembawa, kalau bahasa Inggrisnya carrier. Sinyal FM yang terjadi akan mengalami null carrier yang pertama jika diberi informasi ya VM-nya 2 cos 10 pangkat 4 pi T. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, apa yang disebut null carrier yang pertama ya. Jadi kita lihat di gambar tadi. Nah, jadi yang merah ini adalah gambar carrier nih ya, J0. Nah, J0 akan mengalami nilai 0 ketika ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, yang pertama ini disebut null carrier yang pertama. Yang di sini null carrier yang kedua, di sini null carrier yang ketiga. Ya, nah null carrier yang pertama terjadi pada beta berapa? Nah ini di sini, oh pada beta 2,4. Null carrier yang kedua terjadi pada beta berapa? Oh pada 5,7 dan seterusnya ya. Nah jadi kalau disebut null carrier yang pertama itu artinya betanya sama dengan 2,4 ya. Kita lihat di tabel. Nah ini null carrier yang pertama itu saat betanya 2,4. Ya, kalau Anda lihat di sini ya, nah ini nggak kelihatan karena nggak ada komanya di sini ya, tapi 2,4 adalah null carrier yang pertama. Ya, jadi kalau ada soal yang bilang apa tadi null carrier yang pertama itu artinya betanya sama dengan 2,4. Ya, nah hitung deviasi frekuensi, bandwidth Carson, dan daya sinyal FM pada kondisi tersebut. Nah, sekarang kita tulis ya, saya nggak ini ya. Sebentar, saya foto supaya saya nggak usah buka-buka lagi ininya ya. Oke. Bentar ya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ini contoh soal. Nah, di sini apa yang kita lihat? Waktunya tinggal 15 menit ya. Jadi nanti kalau putus ya, kalau putus berarti kuliah kita selesai ya. Kalau putus kuliah kita selesai. Karena saya pakai gratisan ya. Jadi tadi yang diketahui adalah VCT. VCT itu berarti carrier ya. VCT sama dengan 20 cos 2pi kali 10 pangkat berapa itu ya? Pangkat 8T ya, 10 pangkat 8T. Ya. Nah, sedangkan VMT ya sebenarnya ini sinyal informasi, di sini ditulisnya VST itu sama dengan 2 cos pi 10
pangkat 4T. Nah, ini yang Anda harus memahami ini apa gitu ya. Nah, terus kemudian null carrier yang pertama berarti di sini beta sama dengan 2,4. Tadi yang disebut null carrier yang pertama. Nah, di sini Anda lihat ini adalah AM ya, amplituda dari sinyal pemodulasi. Nah, di sini ada FM ya. FM berapa? Bukan 10.000 loh ya, tapi 5.000 ya, karena 2 PF ya. Ini FM adalah 5.000 ya. Nah, jadi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah pertama adalah delta F. Delta F berapa? Ya kan? Nah, delta F rumusnya apa? Kan gitu ya. Anda masih ingat rumusnya adalah beta sama dengan delta F per FM. Nah, maka delta F itu sama dengan beta kali FM. Ya, betanya kan 2,4 nih. 2,4 dikalikan FM. FM-nya berapa? 5.000. Nah, jadinya hasilnya adalah 12.000 Hz. Nah, itu adalah delta F ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bandwidth Carson. Nah, bandwidth-nya berapa? Nah, bandwidth adalah ya pakai rumus tadi 2FM dikalikan beta plus 1 sama dengan 2 kali 12.000 ya, 12.000 atau 12 kilo gitu ya biar gampang ya, dikalikan 2,4 plus 1 ya kan, tinggal dihitung nih 3,4 berarti 2,4 3,4 6,8 kali 12 berarti berapa ya? 72 3,4 12 72 tambah 9,6 berarti 81,6 ya. Nah, nanti dicek ya untuk ininya ya, kilohertz ini ini 6,8 ya, 6,8 kan, 72 ditambah 9,6 ya, kira-kira segini. Tapi nanti coba dicek lagi kok angka-angkanya rasanya agak aneh ini ya. Yang penting ini betanya 2,4 ditambah 1 kali 2 tadi. Oh, pantesan salah, FM-nya bukan 12 ya. Salah ini, FM-nya bukan 12. FM-nya adalah 5.000, FM-nya 5 kilo ya. FM-nya adalah 5 kilohertz. Nah, jadi ini salah ini. FM-nya 5 kilohertz. Maka hasilnya adalah 10 kali 3,4. Ya, ini gampang jadi angkanya ya. 34 kilohertz. Ini adalah bandwidth-nya ya. Lalu yang terakhir yang ditanya adalah apa ini? Yang terakhir, jadi hitung deviasi frekuensi, bandwidth Carson, dan daya. Nah, untuk daya nanti kita hitung lagi ya. Sebenarnya daya tadi kita bicara nanti harus sebenarnya dari sini bisa kelihatan ya. Sebentar tadi ya. Nah, tadi kalau kita bicara, nah jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau sinyal FM ya, sinyal FM itu kan amplitudanya tetap kan sesuai dengan amplituda carrier. Jadi di sini amplituda carriernya adalah 20. Maka dayanya ya ikut aja rumus yang seperti kemarin ya, seperti kemarin. P sama dengan V kuadrat per 2R. Nah, V-nya 20. 20 kuadrat per 2R. Nah, kalau R-nya dianggap 1, ya misalnya R dianggap 1, maka dayanya adalah 200 watt. Kalau R-nya mau dimasukkan ya 200 per R gitu ya, 200 per R watt. Nah, jadi seperti itu aja. Mudah kan? Nah, nanti untuk soal yang B, nah nanti kita gambarkan karena waktunya sudah ini. Nah, kemudian kalau diubah bagaimana? Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, pertemuan berikutnya bukan minggu depan, tapi pertemuan berikutnya akan kita laksanakan hari Sabtu jam 3:30. Tapi sekali lagi yang pengen ikut offline, besok saya ada kuliah Siskom untuk kelas 09. Silahkan ikut, ruangannya nanti saya sampaikan di grup ya, saya lupa ruangannya ya.
seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya kuliah kita untuk hari ini. Saya akan mengambil gambar lagi. Tuh, akan berakhir dalam 7 menit ini. Ya, saya akan ngambil presensi gambar ini ya, karena